Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab At-Tauhid, dan kita masuk pada bab yang ke-40 tentang mengingkari sebagian nama dan juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Pengarang sebelumnya banyak membahas tentang penyimpangan tauhid dalam bab rububiyah dan yang paling banyak dalam bab uluhiyah. Maka dalam bab ini pengarang ingin menjelaskan tentang beberapa penyimpangan dalam bab nama dan juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu bahwa pembagian tauhid walaupun tidak ada dalil yang sharih di dalam Al-Quran dan juga Sunnah bahwa tauhid itu ada 3 macam. Tetapi setelah adanya penelitian para ulama dengan seksama dan dengan sangat teliti tentang nas-nas Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, maka para ulama pun menyimpulkan bahwa tauhid itu tidak lepas dari 3 perkara. Pertama, membahas tentang rububiyah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Yang kedua, yang berkaitan dengan uluhiyah, yang berkaitan dengan peribadatan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, berkaitan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala dan juga sifat-sifatnya. Nah, dalam bab ini pengarang lebih fokus kepada penyimpangan dalam bab nama dan sifat bagi Allah azza wa jalla. Baik, kita akan baca beberapa dalil yang dicantumkan pengarang di sini. Pertama, disebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 30. Wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Dan mereka, maksudnya orang-orang kafir Quraisy, sangat ingkar kepada Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih. Maka katakanlah, Dia Ar-Rahman adalah Tuhanku. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertobat. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat-sifat orang kafir. Mereka mengingkari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, terutama Ar-Rahman. Kemudian diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Hadditsun nasa bima ya'rifuna aturiduna an yukadziba
an yukadziballaha wa rasulah. Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka pahami. Apakah kalian menghendaki Allah dan Rasulnya didustakan? Kemudian kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari bapaknya dari Ibnu Abbas bahwa dia melihat seseorang terkejut ketika mendengar hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Karena merasa keberatan dengan hal tersebut, maka Ibnu Abbas berkata, ma farqu haula yajiduna riqqatan inda muhkamihi wa yahlikuna inda mutasyabihi. Apa yang dikhawatirkan oleh mereka? Mereka mendengar, mereka mau mendengar dan menerima ketika dibacakan ayat-ayat yang jelas, tetapi mereka keberatan untuk menerima ketika dibacakan ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang sulit dipahami. Lah orang-orang Quraisy ketika mendengar Nabi SAW menyebut kalimat Rahman, mereka mengingkarinya. Maka terhadap itu Allah firmankan kepada mereka, wa hum yakfuruna birrahman, dan mereka kafir atau ingkar terhadap Ar-Rahman. Baik ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bicara tentang tauhid yang ketiga, tauhid al-asma wa sifat. Tauhid yang bicara tentang nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Tujuan kita mempelajari nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya ini sebenarnya bukan hanya sekedar seseorang itu menghafal nama-nama Allah yang 99 ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam nama-nama itu. Tapi ketika kita ini mempelajari nama dan sifatnya, yang kita kehendaki adalah asar, pengaruh. Apa sih yang mempengaruhi kita ketika kita mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu? Dari mulai Ismul Jamalah, nama Allah yang indah, sampai kepada Ismul Jalalah, nama Allah yang agung. Para ulama mengatakan di antara manfaat dan faedah kenapa kita dianjurkan untuk mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, akan menanamkan kepada hati seorang hamba al-adabu ma'allah, beradab dan berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mempelajari nama dan sifat Allah itu, kita semakin beradab, berakhlak, beretika dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh umpamanya, ulama ketika membahas nama-nama Allah yang bersifat jamalah, indah, lembut, maka kita disuruh untuk mencontohnya. Tetapi para ulama mengatakan kalau kita berhadapan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang bersifat jalalah, penuh dengan kebesaran dan keagungan, maka kita disuruh mencontoh kebalikan daripada nama itu. Biar mempermudah kata-kata saya, contoh Ismullah Al-Jamalah, nama Allah yang sifatnya indah dan lembut, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Zat yang maha pengasih, Zat yang maha penyayang, Zat yang maha pengampun, Zat yang maha lembut, dan begitu seterusnya. Ini disebut dengan nama-nama Allah yang terkandung padanya Ismul Jamalah, nama-nama Allah yang indah, dan kita harus menirunya. Ketika Allah Subhanahu wa taala maha penyayang kepada hamba-hambanya,
maka tanamkan penyayang itu juga pada hati kita. Sayangi orang-orang yang ada di bumi, nanti Allah menyayangi kita. Sebagaimana Allah Rasul mengatakan, irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Sayangi orang-orang yang di bumi, nanti Allah sayang kepada kalian. Ini kalau berkaitan dengan ismul jamalah, kita dituntut untuk menirunya. Tapi kalau berkaitan dengan ismul jalalah, nama Allah yang mengandung kebesaran keagungan, kita tidak boleh menirunya. Tetapi kita harus meniru kebalikannya. Contoh umpamanya Al-Khaliq, Ar-Rabb, Al-Mutakabbir. Al-Khaliq, zat yang menciptakan, Ar-Rabb, zat yang memelihara, ataupun Al-Mutakabbir, zat yang maha sombong. Kita tidak boleh meniru, tapi kita harus meniru kebalikannya. Seperti Allah Al-Mutakabbir, zat yang maha sombong, kita tidak boleh sombong, tapi tirulah kebalikan daripada sifat itu. Kebalikan daripada sombong, rendah diri, rendah hati. Maka kita harus meniru kebalikannya. Sehingga dengan mengenal ini nama Allah yang bersifat jamalah, ini nama Allah yang bersifat jalalah, maka di situ makin beradab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, itu makin menanamkan khauful abdi min rabbih wa muraqabatuhu lahu azza wa jalla. Semakin tertanam perasaan takut seorang hamba kepada Rabbnya, dan perasaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin dalam kita mempelajari nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya, maka semakin takut hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana, ketika Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya Al-Qawi, zat yang maha kuat, berarti tidak ada yang lebih kuat dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi lemah di hadapan Allah, tidak bisa bermacam-macam dengan zat yang maha kuat. Ketika Allah mengatakan dirinya Al-Ghani, zat yang maha kaya, berarti kita ini fakir dan berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menamakan dirinya Al-Kabir, zat yang maha besar, berarti kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika kita memahami kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tertanam sifat takut kita. Takut kalau seandainya dengan kekuatannya Allah mengadab kita. Takut kalau seandainya dengan kekayaannya Allah membuat kita fakir. Takut kalau seandainya dengan kebesarannya Allah hinakan kita sehingga menjadi kecil. Maka tertanamlah al-khawfu min rabbi, sifat takut dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Allah itu Al-Basir, maha mendengar, maha melihat, berarti kita senantiasa dilihat Allah. Kita yakin Allah itu As-Sami, maha mendengar, berarti semua ucapan kita didengar Allah. Maka tertanam sifat muraqabah juga, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang ketiga, ketika kita semakin dalam mempelajari nama dan sifatnya, maka kita semakin iftiqarul abdi ilaih, hajatnya hamba kepada Allah Azza wa Jal itu luar biasa. Jadi semakin dalam mempelajari nama Allah, berarti kita semakin berhajat dengan Allah. Ketika kita yakin Allah itu Ar-Razzaq, zat yang maha memberikan rizki, berarti rizki kita itu di tangan Allah. Kalau rizki kita di tangan Allah, mau minta sama siapa kita rizki ini? Kalau bukan kepada Allah, maka tumbuhlah perasaan berhajat dan butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian kita ini dizalimi, umpamanya kita dizalimi, disakiti, difitnah, sementara yang menzalimi, yang menyakiti, yang memfitnah, yang membuli dan yang semacamnya itu jauh lebih kuat dibandingkan kita. Kita tidak bisa melawan mereka.
Karena boleh juga mereka mungkin lebih kaya, lebih tinggi pangkat, jabatan dan kedudukannya. Kita hanya jadi korban perbuatan zalim mereka. Tapi dengan meyakini Allah itu qawi, al-qawi, zat yang maha kuat, maka kita tinggal minta kepada Allah, ya Allah, engkau ini zat yang maha kuat, sementara aku lemah, sementara orang yang menyakitiku mereka lebih kuat daripada aku, tunjukkan kekuatan. Jadi kalau kita paham dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita makin merasa fakir dan sangat berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara pengaruh mempelajari nama-nama Allah dan sifatnya adalah as-siqatu billahi fil masaibi wal alam. Fa inna man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi zadat siqatuhu bihi. Dengan mempelajari nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka akan menanamkan kepercayaan tinggi kepada Allah, terutama saat-saat kena musibah dan saat-saat kena bencana dan saat-saat kena ujian. Kita makin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, karena siapapun yang mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, maka secara otomatis bertambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah kesabarannya, bertambah ketakwaan. Karena kalau seandainya kita dapat musibah, bukankah musibah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin zat yang maha rahman, zat yang maha rahim, yang memiliki sifat rahmat kasih sayang, menimpakan musibah dalam rangka untuk menyakiti hamba-hambanya, menzalimi hamba-hambanya. Pasti zat yang maha ar-rahman ar-rahim, yang memiliki sifat rahmat, tidak mungkin memberikan ujian kepada kita kecuali kita sanggup menghadapinya. Dan tidak mungkin juga menimpakan ujian kecuali disesuaikan dengan kadar imannya. Dan boleh jadi tujuan Allah memberikan ujian itu boleh jadi dalam rangka mengangkat derajatnya, menghapus kesalahannya, atau boleh jadi menegur kesalahan-kesalahannya, dan begitu seterusnya. Maka tertanam as-siqatu billah, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengaruhnya lagi mempelajari nama Allah dan sifatnya adalah kita bisa jadikan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya untuk tawassul dalam doa-doa kita. Bukankah Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah itu memiliki nama-nama Allah, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Artinya bertawassullah dengan nama-nama itu. Karena para ulama mengatakan, siapapun yang bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan nama-nama Allah yang bersifat Ismul A'zam, nama Allah yang agung, dipastikan doa-doa kita pasti mustajab. Siapapun yang berdoa kepada Allah, kemudian dia menyebutkan Ismul A'zam, nama-nama Allah yang agung, dipastikan tidak mungkin ditolak doanya. Memang terjadi perselisihan ulama, nama-nama Allah yang agung itu yang mana satu? Ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum, ada yang mengatakan Ar-Rabb, dan banyak sekali pendapat-pendapat para ulama tentang mana satu Ismullah Al-Azam. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang nama-nama Allah yang agung dalam Asmaul Husna itu, maka beliau mengatakan nama-nama yang agung dalam Asmaul Husna itu sama dengan mencari Lailatul Qadar. Sama dengan mencari Lailatul Qadar. Kita hanya tahu keberadaannya di 10 akhir Ramadan, tapi untuk malamnya kita tidak tahu. Sama dengan Ismul Azam, kita tahu Ismul Azam itu bagian daripada 99 nama-nama Allah yang indah. Tapi mana satu Ismul Azam itu kita tidak tahu. Memang sebagian ulama yang mengatakan Allah, Ar-Rabb, Al-Hayyu, Al-Qayyum, macam-macam. Ya. Tetapi yang jelas bahwa kalau kita bertawassul dengan nama-nama Allah, siapa tahu ada nama-nama Allah yang disebut dengan Ismul Azam bertepatan dengan doa yang kita panjatkan, akhirnya Allah pun mengabulkan setiap keinginan.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama Allah itu bisa digunakan tawassul, tentu sesuai dengan hajat kita. Kalau kita umpamanya ingin rizki dan meminta rizki, ya perbanyak kalimat ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Kalau kita banyak dosa ingin minta ampun, ya perbanyak ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Kalau kita dizalimi orang dan supaya Allah kemudian membalaskan kezaliman orang yang kita tidak sanggup membalas, ya kita katakan ya Qawi, ya Qawi, ya Qawi, dan begitu seterusnya. Sebutkan nama-nama Allah sesuai dengan hajat kita. Begitulah cara tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara asar keimanan ataupun pengaruh keimanan ketika kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah kita semakin cinta dengan kepada kita berbagai macam kenikmatan duniawi yang kita rasakan hari ini. Karena itu adalah kasih sayang Allah, ya, karena Dia Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bahkan kalau seandainya kita berbuat dosa setinggi langit sekalipun, kalau kita datang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, pasti Allah akan mengampuni dosa kita, ya, karena Allah itu Al-Ghafur, dan begitu seterusnya. Jadi kalau kita makin mendalami nama-nama Allah, maka makin tertanam kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita punya Rabb yang sangat baik kepada hamba-hambanya. Kemudian juga di antara pengaruhnya adalah asyauqu ilallah, semakin menanamkan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, makin dalam mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, maka semakin bahagia. Al-faraghu billah, bahagia dengan Allah. Was-sururu bihi, dan semakin senang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin kita mempelajari nama dan sifat bagi Allah, maka Allah akan berikan hayatul qulub, la takunu illa bi ma'rifati allamil ghuyub. Maka Allah akan berikan kehidupan kepada hati kita. Hati kita tidak akan mati, seolah-olah ada harapan terus dalam hati kita, dan itu merangsang kesemangatan hidup dibandingkan orang yang tidak punya cita-cita dan harapan. Bahkan lebih daripada itu, tertanam sifat ridha dan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi yang disebutkan para ulama tentang asar imaniyah, pengaruh-pengaruh iman ketika kita mempelajari nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam bab ini pengarang bukan hendak berbicara soal pengaruh keimanan, tapi bicara soal penyimpangan. Penyimpangan dalam bab nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala saya ringkas menjadi 5. Ya. Pertama, memberi nama Allah Subhanahu wa taala atau memberi nama berhala-berhala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang jahiliyah, mereka memberi nama berhala-berhala itu dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka beri nama patung dengan sebutan Uzza, padahal Uzza itu dari Al-Aziz. Mereka beri nama patung-patung mereka dengan Lata. Lata itu kalimat dari kalimat Al-Ilah. Atau mereka memberi nama patung-patung mereka dengan sebutan Manat, padahal Manat itu diambil dari kata Mannan. Mannan itu nama di antara nama-nama Allah. Jadi orang-orang jahiliyah ketika memberikan nama-nama berhala mereka, diberikan nama-nama yang seharusnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesalahan dalam bab nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, memberi nama berhala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tasmiyatuhu subhanahu wa ta'ala bima la yaliku bihi, memberi nama Allah dengan nama yang tidak layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seperti orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Bapa dan Isa itulah adalah anak. Makanya Isa dikatakan Ibnullah, anaknya Allah, dan Allah itu bapaknya. Ataupun orang-orang yang mengatakan Uzair itu anak dari Allah dan Allah itu bapaknya. Nah, ini penamaan kepada Allah Subhanahu wa taala disebut Bapa karena dia punya keturunan. Maka ini penamaan yang tidak layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini penyimpangan dalam bab dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wasfuhu subhanahu wa ta'ala bima yunazzah anhu minan naqais. Wasfuhu subhanahu, mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang terjauh dari sifat-sifat kurang, seperti kelakuan orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah itu fakir. Seperti Allah mengatakan, ucapan Yahudi yang disebutkan dalam surah Al-Imran 182 itu, innallaha fakirun wa nahnu aghnia. Allah itu fakir, kami yang kaya. Itulah kelancangan orang Yahudi. Bagaimana mereka bisa mengatakan Allah fakir? Fakir ini sifat yang tidak layak disematkan kepada Allah, karena fakir itu banyak kekurangan. Maka ini juga penyimpangan dalam bab nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang mengatakan yadullah maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, jahdu ma'aniha wa haqaiqiha, ataupun mereka menyimpang dalam makna-maknanya atau hakikat-hakikat, membuat penyimpangan dalam makna-makna daripada nama dan sifat tersebut, ataupun menyimpangkan hakikat, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan bahwa nama-nama Allah itu hanya sekedar nama, tapi tidak mengandung sifat. Ya, memang Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi tidak mengandung sifat rahmat. Itu sama dengan orang punya telinga tapi tidak mendengar, orang punya mata tapi tak melihat, orang punya mulut tapi tak bicara. Nah, ini keyakinan orang-orang Jahmiyah. Allah itu memiliki nama tapi tak terkandung sifat namanya. Nah, ini juga menyimpang dalam bab nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang terakhir, yang kelima, tashbihu sifatihi bi sifati khalqihi, menyerupakan sifat-sifatnya dengan sifat Allah, menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya, seperti tangan Allah sama dengan tangan manusia, kemudian turunnya Allah dari langit seperti turunnya manusia. Maka orang-orang yang tashbih menyerupakan seperti ini disebut musyabbihah. Maka ini juga bagian daripada penyimpangan-penyimpangan di dalam nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika manusia menyimpang dalam bab nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu akan memiliki pengaruh yang tidak baik. Akan memiliki pengaruh yang tidak baik. Di antara pengaruhnya, maka mereka akan lalai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka menyimpang dari bab nama dan sifat bagi Allah, secara otomatis mereka akan lalai di dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lalai. Kemudian yang kedua, akan menimbulkan banyak penyimpangan di dalam tauhid. Ketika mereka salah dalam bab nama dan sifat bagi Allah, maka akan terjadi penyimpangan dalam bab tauhid. Dan itu sudah banyak terjadi. Seperti kenapa orang-orang Khawarij mereka menyimpang, karena mereka hanya mendahulukan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat menakutkan, sementara nama-nama Allah yang penuh dengan harapan mereka lupakan. Sehingga akhirnya kemudian mencetuskan sebuah pemahaman bahwa para pelaku dosa besar itu
di dunia, kalau masuk neraka tidak akan keluar dari neraka. Ini akibat dari penyimpangan terhadap nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kelompok yang disebut dengan Qadariyah. Ketika orang-orang Qadariyah itu mengingkari satu nama dari nama-nama Allah seperti al-ilmu, Allah itu zat yang maha mengetahui yang telah, yang sedang dan yang akan datang. Mereka mengatakan tidak, Allah itu hanya mengetahui kalau sudah terjadi peristiwanya, baru Allah tahu. Kalau peristiwa itu belum terjadi, Allah tidak tahu. Jadi menunggu peristiwa itu terjadi baru Allah tahu. Nah, ini kan mengingkari ilmu namanya. Nah, ketika itulah maka ulama menyesatkan Qadariyah. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan bahwa Qadariyah itu majusinya umat ini. Rasul menganggap mereka adalah majusi dan mereka adalah kelompok-kelompok sesat. Gara-gara di antaranya pengingkaran mereka terhadap nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ataupun Jabriyah atau kelompok-kelompok sesat yang lainnya, kenapa mereka menyimpang? Kebanyakan mereka menyimpang itu dalam bab nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahaya orang-orang yang kemudian tidak memahami tentang kaedah-kaedah asma dan juga sifatullah azza wa jalla. Baik, kita akan membaca sedikit apa yang dikatakan pengarang di sini. Di sini muallif rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim. Di sini di antaranya Allah berfirman, wa hum yakfuruna birrahman, dan mereka orang-orang itu ingkar kepada Ar-Rahman. Maksudnya ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Asbab nuzulnya, jadi orang-orang Quraisy itu ketika mendengar Nabi SAW menyebut Ar-Rahman, mereka mengingkarinya. Karena Musailamah Al-Kadzab oleh sebagian pengikutnya disebut Rahmanul Yamamah. Jadi Musailamah Al-Kadzab, si nabi palsu itu dapat gelar oleh para pengikutnya disebut Rahmanul Yamamah. Rahmannya Yamamah. Yamamah itu nama tempat. Rahmannya Yamamah. Ya, dan mereka pun mengolok-olok nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang-orang Quraisy itu mendengar Rasul menyebutkan Ar-Rahman, mereka langsung mengingkari nama-nama itu. Makanya ketika mereka mengingkari nama itu disebut Nabi, kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan untuk mereka, wa hum yakfuruna birrahman, dan mereka pun ingkar atau kafir terhadap nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, dan mengingkari satu nama dari 99 nama-nama Allah Subhanahu wa taala sama dengan mengingkari semua nama. Satu saja nama Allah diingkari, maka sama dengan mengingkari semua nama. Sama dengan Quran, satu ayat saja diingkari, maka sama dengan mengingkari semua ayat dalam Quran. Sama dengan Nabi, satu Nabi saja diingkari, maka sama dengan mengingkari semua Nabi dan Rasul. Maka begitu juga ketika kita mengingkari nama dari nama-nama Allah, satu saja diingkari berarti kita mengingkari semua nama. Kita ingkari satu Ar-Rahman atau Ar-Rahim, maka kita sudah mengingkari semua nama. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 85, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian yang lainnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga keterangan para ulama tentang penyimpangan terhadap nama-nama Allah. Di antaranya adalah mengingkari salah satu dari nama-nama Allah tersebut, atau mengingkari sifat, salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjadikan sifat yang dikandung nama-nama tersebut menyerupai sifat-sifat makhluk. Kemudian yang ketiga, mengambil nama-nama tersebut kemudian diingkari makna dan hakikatnya. Ini juga disebutkan oleh para ulama di antara tambahan dari penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala.
Kita tahu bahwa kalau bicara tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah itu kan ada yang sifatnya tidak boleh disematkan kepada makhluk kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Contoh umpamanya Allah, Ar-Rabb, Al-Khaliq dan beberapa nama Al-Mutakabbir. Itu tidak boleh disematkan kecuali kepada Allah. Makanya dulu ada seorang mutanabbi, seorang ahli syair namanya Mutanabbi. Dia seorang penyair. Dikafirkan semua para ulama. Kenapa? Karena ketika dia punya anak dikasih nama Allah. Anaknya dikasih nama Allah. Maka dikafirkan oleh para ulama. Maka tidak boleh kita ini memberi nama anak kita dengan nama yang khusus tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Seperti kalimat Allah, tidak boleh kita kasih nama siapa nama anakmu Allah. Karena nama itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada nama Allah itu yang bersyirikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita memberi nama terhadap makhluknya karena nama ini bersyirikat. Contoh Al-Aziz. Kita punya anak, kita kasih nama Al-Aziz, boleh? Boleh. Karena nama Al-Aziz itu nama yang bersyirikat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang suami daripada Zulaiha di zaman Nabi Yusuf, apa kata Allah? Wa ra'atu aziz. Berarti Aziz ini juga nama yang berserikat antara Allah dan hambanya. Boleh kita katakan Al-Aziz walaupun tanpa kalimat abdu. Kalau ada kalimat abdu, Allah pun boleh. Abdullah, Abdurrahman, itu enggak ada perselisihan kan itu ya. Ini tanpa kalimat abdu. Kemudian yang ketiga, ada nama-nama Allah itu yang ada nama-nama yang bukan nama-nama Allah, tapi terkandung kepadanya sifat-sifat yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Memang nama-nama itu bukan nama Allah, tetapi di dalam nama itu ada sifat, terkandung sifat yang sifat ini tidak bisa diberikan kecuali kepada Allah. Contoh umpamanya Malikul Muluk, rajanya para raja, raja di raja, rajanya para raja. Ahkamul Hakimin, hakimnya para hakim. Itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Memang itu bukan nama Allah. Ya, Malikul Muluk bukan nama Allah, tetapi karena di dalamnya terkandung sifat yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah, maka nama itu tidak berhak diberikan kepada hamba. Rajanya para raja, enggak boleh. Siapa rajanya para raja? Ya Allah lah rajanya para raja, kan itu ya. Makhluk bukan rajanya para raja. Yang rajanya para raja yang memang Allah Subhanahu wa taala, terkandung sifat yang tidak boleh disematkan kecuali kepada Allah. Berarti kalau ada nama, walaupun mungkin itu bukan nama Allah, tapi kalau terkandung sifat yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah, maka tidak boleh disematkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 poin di sini. Ada nama Allah yang khusus bagi Allah, ada nama Allah yang berserikat antara Allah dengan makhluknya, ada sesuatu yang boleh jadi itu bukan bagian daripada nama Allah, tapi terkandung sifat-sifat yang memang sifat itu tidak layak disematkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita tahu bahayanya menyimpang dalam bab nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kalau kita bercerita tentang nama dan sifat bagi Allah, nama dan sifat bagi Allah adalah madarul iman. Madar al-iman, sumber daripada iman kita. Makin kuat pengenalan kita dengan nama-nama Allah dan sifatnya, makin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kenal kan, kalau antum ketemu saya, antum tidak kenal nama saya, tidak kenal kunyah saya, tidak kenal juga watak dan sifat saya. Kenal begitu saja. Maka ada peribahasa, seseorang tak kenal maka tak sayang, kan begitu. Tapi kalau seandainya antum kenal saya, oh saya kenal tuh nama aslinya si Anu, kunyahnya si Anu, saya tahu juga karakter dia karena saya sudah lama bersama dia. Dia orangnya begini, maka kita makin sayang karena tahu siapa dia. Kepada makhluk saja seperti itu, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Zat yang kita sembah itu kan sesuatu yang yakin. Kita tidak boleh menyembah kecuali dengan keyakinan. Dan keyakinan itu tumbuh setelah kita melakukan pengenalan. Dan tidak mungkin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan mempelajari nama dan sifat-sifatnya. Maka nama dan sifat bagi Allah itu madarul iman. Dia adalah sumber daripada keimanan kita. Bertambah dan tidaknya iman ditentukan pengenalan kita terhadap nama-nama Allah dan sifatnya. Yang kedua juga, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah rukun daripada rukun-rukun tauhid. Rukun daripada rukun-rukun tauhid. Kalau kita tidak kenal, berarti kita tidak bertauhid. Kalau orang hanya meyakini uluhiyah dan rububiyah, tapi dia tidak tahu asma wa sifat, belum dikatakan muwahhid. Belum dikatakan ahli tauhid, karena dia bagian daripada rukun. Bagaimana kita akan meyakini Allah sebagai Rabb, kemudian juga kita menyembah Allah sebagai Rabb, menggabungkan rububiyah dan uluhiyah, kalau kita enggak yakin dengan nama dan sifatnya? Makanya karena nama-nama Allah dan sifatnya adalah satu di antara rukun tauhid, berarti belum dikatakan muwahhid ahli tauhid kalau hanya beriman dengan rububiyah dan uluhiyah sementara dia mengingkari nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, bahwa nama-nama Allah dan sifatnya adalah dzirwatu sanamil ubudiyah, puncak tertinggi dalam ubudiyah seorang hamba kepada Allah. Puncak paling tinggi seorang hamba beribadah kepada Allah adalah dengan mengenal nama-namanya, dengan mengenal sifat-sifatnya. Sebab bagaimana kita akan menyembah Allah kalau kita tidak kenal siapa yang disembahnya? Seseorang ingin menyembah kepada zat yang tidak dikenal siapa yang disembahnya, bagaimana dia akan menyembah? Menyembah itu kepada zat yang kita kenal, siapa yang harus kita sembah, dan kita yakin memang dia pantas disembah, dan itu hanya dikenal dengan nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Kemudian yang keempat, bahwa nama-nama Allah dan sifatnya adalah puncak daripada istijabatud doa, terkabulkannya setiap Allah. Bicaralah kepada manusia sesuai dengan akal yang mereka paham. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mempelajari nama dan sifat bagi Allah memang agak rumit. Apalagi kalau seandainya kalau sudah menyentuh kepada bab-bab kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama dan sifat bagi Allah. Talabul ilm, mempelajari tauhid rububiyah dulu, kemudian uluhiyah dulu, baru kepada asma wa sifat. Sehingga kita ini ketika mengajarkan sesuatu kepada manusia, maka ajarkanlah sesuai dengan yang mereka bisa pahami. Kalau kira-kira kita menjelaskan mereka tidak paham, jangan dijelaskan dulu. Mungkin belum levelnya. Karena kan dalam ilmu agama itu sama dengan ilmu pengetahuan dunia juga kan, ada levelnya, ada kelas SD, SMP, SMA sampai ke universitas. Ya tidak mungkin juga orang baru SD dikasih pelajaran universitas, mana paham dia. Maka bicara dengan manusia itu sesuai dengan yang mereka bisa cerna. Lah ahli sunnah wal jamaah ketika menjelaskan tentang nama-nama Allah dan sifatnya itu lebih mudah dicerna. Kenapa? Karena cukup menetapkan apa yang Allah tetapkan. Amiruha kama jaa, biarkan nama-nama itu sebagaimana datangnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yadullah, Allah itu memiliki tangan, ya sudah, Allah punya tangan, selesai. Tapi jangan kita katakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Tak usah ribet-ribet takwil sana takwil sini, manusia tidak paham terkadang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya ketika kita bicara soal Allah Subhanahu wa taala jangan sembarang. Sebab kalau seandainya kita sembarangan mengajarkan kepada manusia, mendakwakan kepada manusia soal tauhid al-asma wa sifat, kemudian sampai melakukan penyimpangan, bisa saja akibat itu Allah dan Rasulnya didustakan. Makanya Ali mengatakan, aturiduna an yukadzab Allah wa Rasul. Apakah kalian hendak supaya Allah dan Rasulnya didustakan? Maka tidak sembarang orang itu mendakwakan, harus sesuai dengan pemahaman
salafun salih. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an juga beliau melihat seseorang terkejut ketika mendengar hadis Nabi yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Seperti Allah turun itu menjelaskan sifatnya. Dan memang apa yang dialami para sahabat di zaman Abdullah ibn Abbas terkadang juga kita alami hari ini. Kalau kita sampaikan kepada manusia, yanzilu rabbuna ila samai dunya, Allah turun ke langit dunia. Kaget orang, mana ada Allah turun ke langit dunia lagi? Berarti kan makhluk lebih besar dibandingkan sang Khalik. Khalik kan besar, bagaimana dia akan turun kepada makhluk yang kecil? Terkadang terkaget-kaget itu. Padahal sebenarnya sederhana saja. Kita ini ahli sunnah wal jamaah ketika mendengar ayat-ayat yang bersifat mutasyabih ataupun hadis-hadis Nabi SAW, cukup kita imani saja. Ketika Rasul mengatakan yanzilu rabbuna, Allah turun, ya selesai, Allah turun. Tanpa kemudian kita bicara bagaimana turunnya, apa yang turun, ya sudah turun, ya turun dari ketinggian ke bawah, itulah turun. Jangan kemudian terpikir loh kalau Allah turun nanti arasnya kosong. Berarti Allah tidak pernah naik selamanya. Kenapa? Karena sepertiga malam Allah turun itu sepertiga malam di dunia itu beda-beda. Nanti turun di sini, habis ini turun di sana, habis ini turun di sana. Lama-lama stres, gila. Cukup imani saja Allah turun, selesai. Itulah sebenarnya sederhananya kita mempelajari tauhid, tidak serumit apa yang mereka pikirkan. Ya, makanya di sini kemudian Ibnu Abbas sampai mengatakan apa yang dikhawatirkan oleh mereka ketika Rasul bicara tentang sifat-sifat Allah. Apa yang mereka khawatirkan sebenarnya? Ya. Apakah mereka mau mendengar dan menerima ketika dibacakan ayat yang jelas, tapi ketika ayat-ayat yang dikatakan mutasyabih tidak bisa dipahami, mereka katakan enggan mendengarnya. Sebenarnya semua ayat itu jelas. Cuman bagi yang tahu itu jelas, bagi yang tidak tahu itu samar, itu saja sebenarnya. Makanya terbagi ada muhkamat, ada mutasyabihat. Ya wallahu alam, karena sudah azan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.